Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di SJTV bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 30 Januari 2022. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Peserta pertukaran mahasiswa Merdeka Universitas Pamulang menggelar Semarak Budaya. Penandatanganan MOU Universitas Pamulang dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Penandatanganan MOU Universitas Pamulang dengan Palang Merah Indonesia Kota Tangerang Selatan. Program Studi Manajemen Universitas Pamulang menyelenggarakan seminar nasional. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Peserta pertukaran mahasiswa Merdeka 2021 Universitas Pamulang menyelenggarakan kegiatan Semarak Budaya Tanah Air pada 17 Januari 2022. Kegiatan Semarak Budaya Tanah Air akan menjadi kegiatan akhir dari program pertukaran mahasiswa Merdeka Universitas Pamulang. Kegiatan yang bertujuan untuk menunjukkan kebudayaan Indonesia dari para peserta pertukaran mahasiswa Merdeka ini berlangsung di ruang telekonferensi Kampus 3 Universitas Pamulang. Kegiatan kontribusi sosial ini merupakan lanjutan dari kegiatan kontribusi sosial yang ada di SD Al-Jihad dalam pembuatan pojok baca serta mural stiker dan renovasi Taman Baca Kreasi Parakan yang berada di Parakan, Pamulang, Tangerang Selatan. Semarak Budaya Tanah Air dilaksanakan secara luring dan daring atau hybrid. Penampilan tarian kontemporer Nusantara, lagu medley Nusantara, teater kolosal, musikalisasi puisi, dan juga drama musikal memeriahkan kegiatan Semarak Budaya Tanah Air. Acara dibuka dengan nyanyian lagu kebangsaan Indonesia Raya, disusul oleh sambutan sekaligus penerimaan cenderamata dari mahasiswa PMM Unpam 2021 dari Ketua Yayasan Dr. Honoris Causa, Dr. Andes Haji Darsono, Rektor Universitas Pamulang, Dr. E. Nurzaman AM MMMSI. Penanggung jawab pertukaran mahasiswa Merdeka, Fajar Mediawan Ginting SPDM Tesol, juga akan memberikan ucapan terima kasih dan memberikan informasi terkait laporan kegiatan PMM Unpam 2021. Kegiatan Semarak Budaya Tanah Air yang dilakukan oleh para peserta program pertukaran mahasiswa Merdeka ini sebagai bentuk kebanggaan kebudayaan masyarakat Indonesia, sekaligus akhir dari program tersebut. Penggunaan nama-nama tim seperti Citra Raya, The Latinos, Gading Serpong, Anggrek Loka, Pelangi Nusantara, dan Alam Sutra diambil dari nama-nama daerah di sekitaran Universitas Pamulang. Hal ini menjadi salah satu hal unik yang disorot dari kegiatan Semarak Budaya Tanah Air. Pada acara Semarak Budaya ini, anak-anak atau mahasiswa inbound yang datang ke Unpam persembahkan penampilan-penampilan berbentuk tarian, nyanyian, ataupun drama kolosal yang menyatukan unsur-unsur budaya dari berbagai budaya, karena dalam satu kelompok sendiri mereka terdiri dari berbagai budaya. Nah, ini juga menjadi titik terakhir mereka berkegiatan di Unpam atau di Tangerang Selatan, karena pada 2 hari ke depan mereka akan berangkat pulang ke tempatnya masing-masing atau ke perguruan tingginya masing-masing. Yang saya harapkan setelah mengikuti PMM Inbound di Unpam ini, mereka mendapatkan pengalaman-pengalaman berharga yang tentunya membuat mereka menjadi mahasiswa yang lebih baik, mahasiswa yang lebih kritis, dan lebih menerima akan perbedaan yang ada. Aku mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Universitas Pamulang, karena udah mendidik kami, udah membantu memberikan ilmu untuk kami, dan terima kasih untuk teman-teman PMM Universitas Pamulang. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu, and then God bless you. Dan selama
saya di sini, saya sangat berterima kasih kepada Universitas Pamulang, kepada PIC saya, Bapak Fajar, dan dosen-dosen modul Nusantara saya di sini, serta teman-teman yang bisa menerima kami untuk bergabung belajar bersama mereka di sini. Dan hari ini adalah hari terakhir kami untuk berkumpul bersama karena 3 hari lagi kami akan pulang. Sekali lagi terima kasih untuk Pamulang, untuk Universitas Pamulang, untuk Yayasan Sasmita Jaya, untuk semuanya. Terima kasih sekali lagi. Tio Sadewo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Universitas Pamulang dan Badan Riset dan Inovasi Nasional melangsungkan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU pada 19 Januari 2022. Penandatanganan MOU berlangsung di Gedung A lantai 10 Kampus 3 Universitas Pamulang, Buaran Kota, Tangerang Selatan. PLT Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi Dr. Mego Pinandito M.Eng mewakili pihak BRIN. Penandatanganan MOU dari pihak Universitas Pamulang diwakilkan oleh Rektor Universitas Pamulang, Dr. Enur Zaman AM, MMMSI. Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama, Dr. Raden Roro Dewi Anggraini, SHMH. Badan Riset dan Inovasi Nasional memberikan dukungan penuh kepada Universitas Pamulang dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pelaksanaan riset untuk mahasiswa. Penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding antara pihak BRIN dengan Universitas Pamulang dihadiri oleh beberapa ketua lembaga, dekan, dan juga kaprodi Universitas Pamulang. Harapannya, kerjasama ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan mahasiswa Universitas Pamulang, terutama dengan terbukanya kesempatan bagi mahasiswanya untuk melakukan praktik kerja lapangan, tugas akhir, kunjungan ilmiah, riset, dan lain-lain di BRIN. Dr. Mego Pinandito M.Eng juga menyampaikan besar harapannya agar BRIN bisa memberikan dukungan penuh kepada penyelenggaraan dan pengembangan Unpam seterusnya, sehingga kerjasama yang telah dilakukan Unpam dengan BRIN dapat terus berlanjut dan berkembang ke arah yang lebih baik. Dan tentunya selain memang untuk riset, untuk pendidikan, kami juga berharap bahwa seluruh inovasi-inovasi yang diciptakan, yang dihasilkan dari kerjasama ini, nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat akan mendapatkan manfaat langsung dari hasil riset dan inovasi bersama antara Universitas Pamulang dan BRIN. Tio Sadewo melaporkan dari Universitas Pamulang. Universitas Pamulang dan Palang Merah Indonesia Kota Tangerang Selatan menandatangani MOU. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Universitas Pamulang dan Palang Merah Indonesia Kota Tangerang Selatan menyelenggarakan penandatanganan MOU yang berlangsung pada 17 Januari 2022 bersamaan dengan kegiatan donor darah. Pelaksanaan donor darah guna memenuhi ketersediaan darah di 30 rumah sakit di Tangerang Selatan dilakukan di lobi Gedung A, Kampus 3 Universitas Pamulang. Kegiatan donor darah dapat menjadi salah satu cara untuk memacu tubuh guna memproduksi sel-sel darah baru.
Kegiatan sosial ini sering dilaksanakan oleh organisasi sosial, salah satunya yaitu Palang Merah Indonesia Kota Tangerang Selatan. Kegiatan tersebut mendongkrak tumbuhnya program kerjasama antara Yayasan Sasmita Jaya, Universitas Pamulang, Klinik Widya Dharma Husada dengan Palang Merah Indonesia Kota Tangerang Selatan. Pelaksanaan donor darah yang dilaksanakan di Kampus Victor Universitas Pamulang, Jalan Raya Puspitek, Buaran, Kota Tangerang Selatan ini diharapkan mencapai 50 pendonor. Target pelaksanaan donor darah berfokus pada lingkungan kampus yang melingkupi mahasiswa maupun dosen dan staf dari Universitas Pamulang. Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono, Rektor Universitas Pamulang Dr. E. Nurzaman AM MMMSI, Penanggung Jawab Klinik Widya Dharma Husada Dr. Safitri Rahayu Mars, serta jajaran struktural di Universitas Pamulang seperti Wakil Rektor juga hadir dan melakukan donor darah. Jadi perlu saya sampaikan bahwa darah itu adalah sesuatu kehidupan yang pabriknya hanya manusia, ya, tidak ada pabrik yang lain. Dan suka tidak suka, mau tidak mau, suatu saat kemungkinan kita akan membutuhkan darah itu sendiri. Nah, jadi selain kemanusiaan dan juga untuk yang mendonorkan itu sangat baik untuk kesehatannya. Karena tidak didonorkan pun sebetulnya 120 hari darah kita ini kan diperbaharui sebetulnya. Maka lebih baik kita donorkan. Dan percaya ke PMI, kepada kami punya standar-standar yang kami pegang untuk melakukan donor darah. Jadi tidak perlu khawatir untuk kesehatan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kegiatan ini sangat bermanfaat baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat umum. Tampaknya bahwa kegiatan donor darah ini tidak hanya untuk kesehatan pribadi, tetapi untuk menyelamatkan teman-teman kita yang sedang membutuhkan darah di luar sana. Saya kira ini adalah kegiatan yang sangat efektif untuk kita laksanakan kepada mahasiswa, kepada Sivitas Akademika Universitas Pamulang. Mari sama-sama kita menyukseskan donor darah ini. Jangan takut, jangan khawatir, sebab ada tahap-tahap yang harus kita lalui. Sebelum melakukan donor darah, ada tahap 1 kita pengecekan darah, ada tahap 2 tentang golongan darah apakah kita layak apa tidak dan segala macamnya. Artinya bahwa donor darah itu memiliki manfaat yang besar, sangat besar bagi kita. Oleh karenanya, saya tunggu teman-teman pada kegiatan kerjasama Universitas Pamulang dengan PMI Kota Tangerang Selatan. Kami menandatangani MOU untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Dan alhamdulillah pada hari ini ada sebanyak 50 orang pendonor darah yang dilaksanakan di kampus Unpam Victor. Dan semoga ke depan donor darah ini bisa terprogram dengan rutin ke depannya. Dan juga kami menghimbau kepada dosen dan mahasiswa untuk bersama-sama mengikuti program donor darah yang diselenggarakan di Universitas Pamulang. Tio Sadewo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Kita beralih pada berita selanjutnya. Program Studi Manajemen S1 Universitas Pamulang menyelenggarakan seminar nasional yang berlangsung pada 17 Januari 2022. Seminar nasional berlangsung secara daring dan diikuti kurang lebih oleh 1.000 peserta yang terdiri dari mahasiswa dan praktisi. Seminar nasional mengusung tema peran manajemen inovasi dan kecakapan teknologi sebagai solusi bersaing dalam dunia bisnis di era Society 5.0. Seminar nasional mendatangkan narasumber dari berbagai perguruan tinggi dan pakar pada bidangnya. Profesor Dr. Tandelilin Eduardus MBA, Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Profesor Dr. Hamdi Hadi DEA, Guru Besar Pasca Sarjana Universitas Prasada Indonesia, Jakarta Yayasan Administrasi Indonesia. Profesor Dr. Rerpol Insinyur Haji Didiknoto Suyono MSy, Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi dan Kemitraan Universitas Pakuan Bogor. Dr. Muhammad Ridwan MM, Ketua Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Komputer Universitas Putra Indonesia atau YPTK Padang. Dr. Endang Ruhiat SEMM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, Tangerang Selatan.
Acara berlangsung dipandu oleh Jenny Andriani SEMM sebagai moderator. Maksud dan tujuan diselenggarakan seminar nasional sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, serta di zaman yang serba teknologi ini dapat dilihat kehidupan semakin hari semakin modern, maka dengan webinar ini mampu mengembangkan wawasan dan pengetahuan agar mampu bersaing. Ya, kuncinya yaitu manusianya harus tata kelola yang baik, personal, good governance. Tata kelola dirinya, mahasiswa harus siap. Nah, itu memperbaiki kelemahan supaya bisa merebut kekuatan. Mahasiswa itu banyak kelemahannya nggak belajar, kurang belajar, sehingga waktu ujian dianggap sebagai ancaman. Kalau dia sudah belajar, maka kalau kuliahnya tadi untuk materinya itu sudah dianggap sebagai tantangan. Kalau ada kekuatan, belajar ada kekuatan, bisa merebut peluang tadi. Sekarang ini era masyarakat 5.0, memang kita harus siap menghadapi itu semua. Jadi oleh karena itu, di prodi manajemen, memang ini bidangnya di manajemen, begitu, kami kira sangat tepat sekali sehingga para peserta tentu diharapkan untuk semakin aware terkait dengan masa kekinian ini, masa society 5.0 ini. Jadi dengan adanya materi-materi yang disampaikan oleh para narasumber terkait dengan society 5.0, kaitan dengan manajemen inovasi, maka tentu wawasan para peserta, khususnya mahasiswa Unpam dan juga peserta lain dari non-Unpam, ini akan menambah cakrawala pandang, wawasan yang lebih luas tentang bagaimana menghadapi era society 5.0 saat ini, sehingga pada akhirnya diharapkan kita sekalian, para peserta khususnya, itu bisa menyelenggarakan ataupun mengikuti perkembangan society 4.0 ini, dan tentu bisa ya mengarunginya dengan baik, sehingga akan diperoleh hasil ataupun manfaat buat kita semua, tentu buat masyarakat. Marcelina Raharjo dan Eka Margianti melaporkan untuk SJTV. Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Pamulang bekerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemhanas RI menyelenggarakan seminar kebangsaan. Seminar kebangsaan berlangsung pada 18 Januari 2022 di ruang telekonferensi Kampus 3 Universitas Pamulang. Peserta dalam seminar nasional dari peserta pertukaran mahasiswa Merdeka dan mahasiswa Pejuang Muda. Seminar nasional mengusung tema isu-isu wawasan kebangsaan dan Bhinneka Tunggal Ika. Seminar dihadiri oleh 40 peserta pertukaran mahasiswa Merdeka 2021 dan 10 mahasiswa Pejuang Muda. Pembicara yang didatangkan langsung oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia mengupas isu-isu yang perlu ditumbuhkan oleh pemuda Indonesia khususnya untuk mahasiswa, untuk menjaga ketahanan nasional dan tidak keliru dengan isu-isu yang dapat memecah belah kesatuan Republik Indonesia. Majen TNI Purnawirawan Ahmad Yuliarto SOS MAP, tenaga profesional bidang ideologi Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, memaparkan materi mengenai pemantapan wawasan kebangsaan. Dr. Yulianus Pongtuluran SEMID, dosen luar biasa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti, memaparkan materi mengenai upaya mempertahankan persatuan. Keberagaman Indonesia dari suku, bangsa, agama, dan budaya memungkinkan terjadi konflik di bangsa sendiri. Dengan demikian, rasa toleransi perlu ditanamkan pada setiap masyarakat untuk menghindari konflik internal. Saya juga banyak ilmu yang didapat dari kedua narasumber dan banyak juga hal-hal yang bisa kita petik untuk dibawa pulang nanti ke daerah masing-masing, baik tentang bagaimana kita berkontribusi kepada masyarakat, tentang bagaimana kita mengajari teman-teman kita akan berbangsa, hidup berbangsa dan bernegara, mengajari teman-teman kita untuk tetap toleransi, mempertahankan apa yang dimiliki Indonesia dan mempertahankan sejarah-sejarah yang ada agar tidak dilupakan oleh masyarakat Indonesia dan memperbaiki semua yang telah rusak di Indonesia, baik itu perekonomian, sosialisasi, toleransi, dan keberagaman yang ada di Indonesia. Yang dimana kita sebagai mahasiswa tanah air harus menjunjung tinggi rasa kebenekaan Tunggal Ika. Dan dengan adanya seminar ini, saya juga menambah wawasan tentang bagaimana Indonesia
bagaimana kita harus cinta dengan Indonesia, bagaimana kita harus cinta dengan tanah air, dengan Ibu Pertiwi kita ini. Marcelina Raharjo dan Marzuki melaporkan dari Universitas Pamulang. Sasmita Jaya Televisi menerima penyerahan peserta magang Gebyar SJTV 2021. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Sasmita Jaya Televisi menerima penyerahan magang dari program studi Sastra Inggris, Sastra Indonesia, dan Manajemen Universitas Pamulang. Serah terima peserta magang berlangsung pada 19 Januari 2022 di ruang VIP Kampus Pusat Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Serah terima berlangsung dihadiri oleh Ketua Program Studi dari peserta magang. Serah terima peserta magang Gebyar SJTV 2021 dari program studi Sastra Inggris, Sastra Indonesia, dan Manajemen kepada pihak Sasmita Jaya Televisi. Serah terima magang diberikan oleh Ketua Program Studi Sastra Indonesia, Misbah Priagung Nur Salim SSMPD, Ketua Program Studi Sastra Inggris Triana SSMA, Ketua Program Studi Manajemen Dr. Kasmat SEMM, dan diterima oleh Ketua Sasmita Jaya Televisi Dr. Damei Surya Anggara MPD. Kegiatan serah terima dihadiri langsung oleh Wakil Rektor 1 Ubaid Al-Faruq MPD serta Kusworo SPD MPD, Ketua Pokja MBKM Universitas Pamulang. Adapun peserta magang dari masing-masing prodi terdiri dari 5 mahasiswa, diantaranya Teknik Penyiaran dari Program Studi Sastra Indonesia, Marketing dari Program Studi Manajemen, dan Presenter dari Program Studi Sastra Inggris. Magang di SJTV ini merupakan suatu program yang sangat bagus, yang sesuai dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk meningkatkan kompetensinya, meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan bakat dan minat mereka. Tentu salah satunya adalah mereka akan mendapatkan konversi atau rekognisi ke dalam kredit semester sesuai dengan mata kuliah yang relevan. Harapan kami adalah semoga magang di SJTV itu juga akan terjalin berkelanjutan, berkolaborasi dengan berbagai program studi, dan juga terjadi di berbagai unit-unit usaha yang dimiliki oleh Sasmita Jaya. Nah, semoga dari kita terus mampu meningkatkan kompetensinya di semua program studi, bukan hanya di program studi manajemen, sastra dan sastra Inggris, yang ini menjadi satu awal untuk berjalannya magang di Sasmita Jaya Televisi. Oleh karena itu, dari program studi manajemen adalah akan ingin berpartisipasi dalam program magang ini kaitannya dengan program pemasaran. Karena bagaimanapun semua produk, semua apa yang dihasilkan, baik jasa maupun produk barang adalah perlu tenaga pemasar. Tapi pemasar dalam ini adalah sebagai strateginya, bukan membawa produk atau barang-barang keliling. Kemudian di sini ada 3 program studi yang mengikuti, yang saling berkolaborasi nantinya, sehingga harapannya teman-teman
mahasiswa yang mengikuti magang bisa melaksanakan tugas dengan baik dan memperoleh hasil yang baik, dibimbing oleh mentor-mentor yang berpengalaman, sehingga hasilnya nanti bisa diimplementasikan dengan baik dan pengembangan SDTV dan semuanya yang ada di Sasmita Jaya. Marcelina Raharjo dan Zaki Mubarok melaporkan dari Universitas Pamulang. Universitas Pamulang dalam kegiatan Pertukaran Mahasiswa Merdeka atau PMM menyelenggarakan kegiatan kontribusi sosial yang berlangsung sejak 8 hingga 16 Januari 2022. Kontribusi sosial berlangsung di Sekolah Dasar Al-Jihad, Cimanggis, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan kontribusi sosial dengan agenda awalnya adalah membersihkan seluruh ruangan sekolah dan tembok yang dipasangkan stiker. Berdiri pada tahun 1974, Sekolah Dasar Al-Jihad Ciputat saat ini memiliki murid aktif sebanyak 38 orang dengan jumlah gurunya sebanyak 7 orang. Dengan akreditasi C, sekolah ini memiliki status ekonomi siswa dari masyarakat tidak mampu. Kegiatan ini diketuai langsung oleh Rahmat Ferdiansyah dengan didampingi dan dibimbing oleh Ian Permana Wahyu SEMM dan Putri Nurmala SEMSI selaku dosen Universitas Pamulang. Sebanyak 28 orang mahasiswa yang tergabung dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dengan 20 orang hadir secara luring dan 8 orang secara daring bertugas dalam kegiatan ini. Pembuatan pojok baca dan penempelan stiker dengan tema Bhinneka Tunggal Ika guna memperindah pemandangan tembok menjadi kontribusi sosial yang nyata dilakukan. Penyerahan piagam kepada Kepala Sekolah Dasar Al-Jihad Ciputat, yaitu Bapak Haji Agus Sopyan HMSPD, menjadi simbolis dari ucapan terima kasih karena bersedia menjadi sasaran dalam kegiatan Pertukaran Mahasiswa Merdeka Universitas Pamulang. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian terhadap sekolah dasar yang berada di tengah-tengah kota Tangerang Selatan, yang mana dengan mendirikan pojok baca di setiap sudut ruang kelas sangat diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman betapa pentingnya sebuah literasi. Dan hal tersebut harus dimulai bahkan sejak duduk di bangku sekolah dasar. Hari ini kegiatan kami bersama-sama mahasiswa Pertukaran Mahasiswa Merdeka sedang melakukan kegiatan kontribusi sosial di SD Al-Jihad Ciputat. Kami akan melakukan beberapa kegiatan, diantaranya adalah perbaikan fasilitas, kemudian juga pemberian bantuan untuk kebersihan, kegiatan kebersihan, dan juga kegiatan merubah pemandangan, diantaranya adalah sebuah tembok yang kurang lebih sekitar 20 meter yang akan kita rubah penampakannya dari yang seperti sekarang terlihat menjadi lebih baik. Kita akan berikan gambar yang berupa mungkin diorama 2 dimensi seperti itu, dan kedepannya kita juga masih akan kembali ke sini untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Hari ini saya sedang berkegiatan di SD Al-Jihad, yaitu berupa kontribusi sosial, yaitu membersihkan kelas dan rencana ke depan yaitu pembuatan mural dan juga pojok baca. Semoga rencana kami ke depan dapat berjalan dengan sukses. Nah, kegiatan saya di SD Al-Jihad dan teman-teman ya ini kontribusi sosial yang bertemakan pendidikan, pengajaran serta pembuatan pojok baca. Tio Sadewo dan Yuda melaporkan untuk SJTV. Pemirsa, informasi mengenai kontribusi sosial dari peserta PMM sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini. Saya Eka Margianti mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di SJTV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.